Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu SMP yang sering dikenal dengan istilah SPLDV. Ya, masih ingat kan ya? Nah, ini di SMK ternyata diulang kembali materi tersebut. Semoga kalian masih mengingat materi ini ya. Untuk SPLDV secara pengertian adalah seperti ini, yaitu sistem persamaan linear yang terdiri atas dua variabel ya. Kalian masih ingat variabel itu apa ya? Variabel itu namanya peubah bilangan yang masih belum jelas ya. Bentuk umumnya itu seperti apa? Nah, tentunya yang namanya sistem berarti lebih dari satu persamaan tentunya ya. Lebih dari satu persamaan. Nah, kalau sistem persamaan linear dua variabel ini terdiri dari dua persamaan yang secara umum tampilannya seperti ini. Yang pertama ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Yang kedua, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ya. A1 ini disebut dengan koefisien variabel X. Ya. Bilangan yang terletak di depan X namanya koefisien variabel X. A1, kenapa A1? Karena untuk persamaan yang pertama. Ya. Terus B1Y. B1 ini disebut dengan koefisien variabel Y ya. Bilangan yang terletak di depan Y namanya koefisien variabel Y. Nah, terus di sini ada C1. C ini simbol dari konstanta ya, bilangan tetap ya, bilangannya tetap namanya konstanta. Untuk persamaan yang kedua juga tidak jauh beda dengan yang pertama, cuma ini penulisnya menggunakan angka 2. Ini juga angka 2, karena ini diambil dari persamaan yang kedua ya. Jadi kalau saya sebutkan yang ini A2 adalah koefisien variabel dari X. Terus B2 koefisien variabel Y. C2 adalah berarti konstanta ya, konstanta untuk persamaan yang kedua ya. Syaratnya seperti ini, A1, A2, B1, B2, C1 dan C2 ini semuanya harus anggota himpunan bilangan real ya. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini nanti ada beberapa metode yang bisa kalian gunakan ya. Ada yang menggunakan metode grafik, ada yang menggunakan metode eliminasi, ada yang menggunakan metode substitusi, ya, ada yang menggunakan metode metrik, ya. Nah, tidak akan saya jelaskan semuanya terkait dengan metode-metode tersebut. Di sini saya untuk kesempatan kali ini hanya akan membahas terkait dengan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini menggunakan metode yang namanya eliminasi. Nah, metode eliminasi. Kalian sering mendengar ya, apa sih itu eliminasi? Ya, di tayangan televisi sering kali ada acara-acara yang di situ kaitannya dengan proses eliminasi. Ya. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu proses menghilangkan. Nah, berarti nanti ketika ada dua persamaan yang seperti ini yang memuat dua variabel, ada variabel X, ada variabel Y, nanti harus ada yang dihilangkan ya. Jadi cara eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel lainnya dengan menjumlahkan atau mengurangkan ya. Jadi prosesnya nanti bisa dijumlahkan atau dikurangkan ya.
tentunya ada beberapa prinsip-prinsip untuk menghilangkan dengan metode menjumlahkan atau mengurangkan. Prinsipnya seperti apa? Yang pertama, koefisien dari variabel yang akan dihilangkan itu harus sama, ya. Jadi koefisien dari variabel yang akan dihilangkan itu harus sama dengan cara dikalikan atau dibagi dengan bilangan tertentu. Nah, misalnya ini, ketika kalian akan menghilangkan variabel x ini, ya, maka koefisien dari variabel x ini, baik A1 dan A2 ini harus dibuat sama angkanya. Ketika angkanya masih berbeda, berarti ya tidak bisa dihilangkan. Ya. Jadi ini dengan ini harus disamakan. Lah untuk proses menyamakannya dengan cara apa? Dengan cara ini. Bisa dikalikan atau mungkin bisa dibagi dengan bilangan tertentu. Demikian pula ketika kalian akan menghilangkan variabel Y ini. Ketika yang akan dihilangkan adalah variabel Y, berarti koefisien dari variabel Y ini harus dibuat sama, ya, dengan proses apa? Bisa dikalikan, bisa juga dengan cara dibagi. Itu prinsip eliminasi yang pertama. Terus prinsip eliminasi yang kedua, jika variabel yang akan dihilangkan bertanda sama, maka proses menghilangkannya itu harus dengan cara dikurangi. Ya, maksudnya apa? Jadi variabel yang akan dihilangkan itu bertanda sama. Nah, contohnya ini kan tandanya sama-sama positif. Sama-sama positif lah. Untuk menghilangkan variabel ini, ya, menghilangkan variabel Y ini, prosesnya nanti dikurangi karena sama-sama positif. Ini maksudnya bertanda sama. Jadi sama-sama positif. Ini juga di depan ini. Ini enggak ada simbol apapun. Berarti ini positif, ini juga positif. Ini tandanya sama-sama positif. Nah, ini supaya hilang, prosesnya adalah dikurangi. Nah, terus kalau tandanya berbeda, prosesnya berarti diapakan? Ya kebalikannya ini maksudnya. Dan sebaliknya, berarti kebalikannya. Nanti kalau ada soal di sini plus, di sini min. Contohnya ya, ini plus, ini min. Kan berarti tandanya tidak sama. Berarti prosesnya bukan lagi dikurangi, tetapi ditambahkan atau dijumlah. Ini dua prinsip eliminasi ini harus kalian pahami untuk bisa menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Ya. Nah, biar lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh. Kita lihat contohnya di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Ada dua persamaan ya. Ada dua digabungkan dengan simbol yang seperti ini ya. Karena ada dua dianggap sebagai satu satuan, ini yang disebut sebagai sistem. Ya. Ini memuat dua variabel, yang satu variabel X, yang satunya lagi variabel Y. Ya. Nah, ini tiga, ini namanya koefisien variabel X. Ya. Ini min 2, ini koefisien variabel Y. Kalau yang ini 11, namanya apa? Konstanta. Tentunya dari persamaan yang pertama. Terus persamaan yang kedua ini, min 4 ini merupakan koefisien variabel X dari persamaan yang kedua. Terus 3, tiganya ini positif, merupakan koefisien variabel dari Y. Ya, sementara ini min 2 adalah konstanta dari persamaan yang kedua. Lah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya bisa dengan menggunakan metode yang sudah saya sampaikan tadi. Dengan metode eliminasi, yaitu metode menghilangkan. Ya. Kita lihat persamaannya di sini. Ya. Tadi prinsip-prinsip untuk menghilangkan, ya, kita lihat misalnya kita akan menghilangkan
variabel X, ya. Kalau kita akan menghilangkan variabel X, berarti yang harus kita buat sama apanya? Koefisien variabel X-nya ini. Ya. Ini 3, ini min 4. Kan belum sama. Ya, karena belum sama, ya perlu kita samakan. Dengan cara apa? Ya, kita gunakan ini. Bisa dikalikan atau mungkin bisa dibagi. Nah, tapi kita ambil salah satu saja. Kira-kira yang paling mudah itu yang mana? Ya, langsung saja kita selesaikan bareng-bareng. Saya copy paste dulu ini ya, soalnya. Saya copy. Nah, ini soal semula. Ada 2 persamaan. Misalnya kita sekarang akan mengeliminasi, menghilangkan variabel X ini. Ya, ini akan kita hilangkan. Berarti kalau ini akan kita hilangkan, yang harus kita lakukan adalah menyamakan dari kedua angka ini. Ini angkanya 3, ini angkanya 4. Supaya sama, kita buat ke angka berapa? Kita buat ke angka 12. Ya. Ya. Untuk mengubahnya, angka 3 supaya menjadi angka 12, siapakan? Ini harus dikalikan. Dikalikan dengan bilangan tertentu. Itu dikalikan dengan 4. Ya. Ini proses untuk mengubah dari angka 3 supaya menjadi angka 12. Berarti kita kalikan dengan 4. Terus yang bawah ini 4. 4 supaya menjadi angka 12, siapakan? Kalikan dengan angka 3. Berarti ini saya tulis. Kalikan dengan angka 3. Nah, seperti itu. Ya. Sekarang kita hitung bareng-bareng. Mulai dari yang atas. Ya. 3X. 3X kita kalikan dengan 4. Berarti hasilnya adalah 12. 12X. Nah, karena parabola X, tab X. Ya. Terus 4 ini bukan cuma digunakan untuk mengalihkan angka 3 saja, tapi digunakan untuk mengalihkan ini juga kita kalikan dengan 4, ini juga kita kalikan dengan angka 4. Jadi 4 ini kita gunakan untuk mengalihkan semua angka yang ada di sini. Ya. Berarti sekarang yang ini adalah min 2Y. Min 2Y. Kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah min 8Y. Nah, seperti itu. Terus sama dengan 11. 11 kita kalikan dengan angka 4 juga. 11 kali 4 berapa? Iya, hasilnya adalah 44. Ini untuk persamaan yang sebelah atas atau persamaan yang pertama. Terus kita lihat persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, prosesnya kita kalikan dengan angka 3. Intinya supaya angka yang di depan ini sama. Ya. Sama. Ya. Kita kalikan dengan angka 3. Min 4X kita kalikan dengan 3. Berapa hasilnya? Min. Ya. Min 12. Ya. Min 12X. Terus 3Y. 3Y kita kalikan dengan angka 3. Berarti hasilnya plus 9Y. Nah, seperti ini. Terus kita tulis sama dengan min 2 kita kalikan dengan 3. Berapa? Iya, min 6. Nah, seperti ini.
Ya, gimana? Bisa dipahami atau tidak? Bisa ya? Lanjut. Nah, kalau sudah, berarti prinsip yang pertama ini sudah kita lakukan, yaitu koefisien dari variabel yang akan dihilangkan itu harus dibuat sama, ya. Nah, sekarang ini udah sama nilainya. Tadi masih beda, 3 ini 4, sekarang sama-sama angkanya 12. Ya, cuma bedanya ini yang ini positif, yang ini negatif, ya. Kalau sudah, kita sekarang menggunakan prinsip yang kedua atau langkah yang kedua. Langkah yang kedua, jika variabel yang akan dihilangkan itu bertanda sama, maka dikurangi. Dan sebaliknya, maksudnya sebaliknya, kalau tandanya tidak sama, ya. Kalau tandanya tidak sama berarti harus ditambah. Kita lihat di sini, ya. Tadi koefisien variabel yang akan kita hilangkan sudah sama-sama 12, ya. Ini tandanya sama apa tidak? Ya, ini positif 12. Sudah ada tandanya berarti ini positif, ya, positif 12x. Ini negatif 12x. Berarti supaya ini angka 12x-nya ini hilang, prosesnya dikurangi atau ditambah? Jadi kalau tandanya sama, berarti dikurangi. Berarti kalau tandanya berbeda, ini kan kasusnya tandanya berbeda, berarti diapakan? Iya, harus ditambah. Nah, seperti ini. Tambah. Langsung saja kita jumlahkan. Ya, kita tambahkan 12x, kita tambahkan dengan min 12x. Apa ayo? Iya, hasilnya adalah 0, habis, hilang. Nah, inilah yang disebut dengan proses eliminasi. Berarti variabel x ini sudah benar-benar musnah alias hilang, ya. Jadi 12x kita tambahkan dengan min 12x, hasilnya adalah 0. Nah, 0 nggak usah kita tulis, berarti hilang, kita anggap hilang. Ya, terus yang ini berikutnya, min 8y kita tambahkan dengan 9y. Min 8y kita tambahkan dengan 9y. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 1y. 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Berarti hanya y. Ya. Tapi kalau angkanya selain 1 ya perlu ditulis, ya. Ini kan depan 1y. 1 nggak usah ditulis, nggak masalah. Terus sama dengan, ini pun harus kita tambahkan. 44 ditambah min 6. Berapa ayo? Iya, 38. Ya, seperti itu, ya. Berarti y-nya sudah kita dapatkan, hasilnya adalah 38. Ya. Ini proses menghilangkan variabel x, ya. Kalau x-nya hilang, berarti yang ketemu adalah y-nya. Ya, nanti sebaliknya, kalau misalnya yang akan kita hilangkan y-nya, berarti nanti kita akan mendapatkan hasil dari x-nya. Ya. Tentunya dengan cara yang sama seperti ini. Ya. Ya, sekarang kita akan menentukan variabel x-nya yang belum ketemu, ya, x-nya, ya. Berarti kebalikannya, ya. Untuk menentukan untuk menentukan variabel x, ya, nanti yang akan kita hilangkan adalah y-nya, ya. Kita copy dulu soal semula, ya. Soal semula. Ya, kalau sudah, sekarang kita lihat
sekarang kita akan menghilangkan variabel y-nya. Kalau yang akan kita hilangkan variabel y-nya, berarti kita gunakan langkah yang pertama atau prinsip yang pertama, harus kita samakan koefisien dari variabel y ini. Ini angkanya 2, ini angkanya 3. Ya. Ini 2, ini 3. Kita buat ke angka yang sama. Dibuat menjadi angka 6 ya. Nah, supaya ini menjadi angka 6, berarti caranya gimana? Caranya kita kalikan dengan kita kalikan dengan 3 ya. Kita tulis saja ini kali. Kalikan 3. Nah, terus ini supaya menjadi angka 6 kita kalikan dengan angka 2. Nanti kalau ini kali 3 kan jadi 6. Ini kalikan 2 jadi 6. Jadi nanti angkanya menjadi angka yang sama ya. Ya, langsung kita dapatkan hasilnya. Kita kalikan satu persatu. Yang ini 3x kita kalikan dengan angka 3. Berarti hasilnya adalah 9. 9x. Terus yang ini min 2y kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah min 6y sama dengan 11 kita kalikan dengan angka 3. 33. Nah, seperti itu. Terus sekarang persamaan yang kedua. Kita kalikan dengan angka 2 ya. Min 4x kita kalikan dengan angka 2. Berarti ketemunya min 8x. Terus yang ini 3y kita kalikan dengan angka 2. Plus berapa? 6y. Sama dengan min 2 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah min 4. Kalau sudah, sekarang kita tinggal proses menghilangkan. Nah, untuk menghilangkan kita lihat tandanya dulu. Ini min 6y, ini plus 6y. Tandanya berbeda. Berarti kasusnya sama seperti yang tadi ya. Seperti ini. Ini kan tandanya plus, ini min. Ini min, ini plus. Nah, supaya hilang sama saja ini. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan 9x kita tambahkan dengan min 8x. Ya. Berarti ketemunya 1x. Seperti itu ya. 1x. Min 6y kita tambahkan dengan 6y. 0 ya. Habis 0. Nggak usah kita tulis. Sama dengan 33 kita tambahkan dengan min 4. Iya, ketemunya adalah 29. Oke, kita sudah menemukan hasilnya. Ternyata x-nya kita peroleh angkanya adalah 29. Sedangkan y-nya kita peroleh 38. Kemudian tinggal kita simpulkan saja. Yang ditanyakan tadi tentukan himpunan penyelesaian ya. Jadi kita bisa menuliskannya dengan cara jadi simbol jadi titik 3 ya. Himpunan penyelesaiannya jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan, simbolnya apa? Simbolnya adalah menggunakan simbol kurung
kurawal, ya. Terus karena ada 2, berarti kita tulis satu persatu, ya. Yang kita tulis dulu adalah variabel X-nya dulu. Variabel X-nya 29 seperti ini. Terus koma Y-nya sekarang 38. Kurung tutup, ya. Masih ada kurung kurawal. Nah, seperti ini, ya. Jadi kurung kurawal ini menunjukkan himpunan, ya. Sedangkan ini adalah hasilnya, ya. Ini jawaban X-nya, jawaban Y-nya. Tidak boleh dibalik, ya. Jadi harus dimulai dari X-nya dulu di depan, baru diikuti dengan Y-nya, ya. Ya, nanti kalian bisa latihan sendiri, diulang. Ini soal yang sama diulang. Nanti kalau bisa hasilnya sama seperti ini, berarti kalian sudah menguasai materi tersebut, ya. Nanti kalau sudah menguasai materi ini, ya, kalian bisa mengerjakan latihan soalnya. Nah, ini saya berikan latihan soalnya. Nah, ada 2 soal yang bisa kalian gunakan sebagai latihan. Yang pertama ini, ya. Ini silahkan kalian selesaikan. Nanti ini mudah. Kalau misalnya koefisien variabelnya sudah sama, nggak perlu dikalikan. Nanti bisa langsung dieliminasi, ya. Ini soal yang kedua. Nah, kalau ini perlu dikalikan nanti, ya. Jadi silahkan 2 soal ini silahkan kalian kerjakan buat latihan kalian di rumah, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.